La ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihati wa bi afrih tuhfaruz dzunubi was sayiat wa bi karamihi tuqbalul ataya wal qurubat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa atba'ihi wa man da'a bi da'watin ila yaumi liqa'i rabbi. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala idza qada sahibika wal imamu yakhthub yaumal jum'ah ansitu wasma'u wa atimmu la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirun jemaah Jumat yang berbahagia, alhamdulillah kembali kita sebagai insan si baharu senantiasa bersyukur di atas nikmat yang Allah masih percayakan di dalam perjalanan hidup kita sebagai hamba Allah. Mudah-mudahan sepotong kalimat alhamdulillah yang keluar dari kesadaran hati yang paling dalam bahwa kita ini adalah hamba bukan tuan, sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala menurut pendapat Imam Baihaqi. Iringan solawat bersulamkan salam kepada yang mulia Rasul Sayyidul Anam, mahkota dunia junjungan alam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya dan banyak bersolawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa di dalam kehidupan dunia yang fana ini kita mendapatkan ketenangan dan ketenangan pula ketika kembali ke hadirat Allah, serta pertolongan yang besar pada hari la yanfa'u malu wala banun, pada hari tak berharganya harta dan keturunan. Ma'asyiral hadirun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qada sahibika wal imamu yakhthub yaumal jum'ah ansitu wasma'u wa atimmu la'allakum tuflihun. Bila engkau ingin mendapatkan fadilah Jumat, yang salah satu daripada fadilah tersebut dapat menggugurkan dosa sepanjang satu Jumat lamanya, maka bila seorang khatib berdiri di hadapanmu, hendaklah engkau diam, dengarkan dan fahami, la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan fadilah tersebut engkau dapatkan. Ma'asyiral hadirun jemaah Jumat yang berbahagia, adapun judul khutbah di hari Jumat yang berkah ini, di 10 Zulhijjah 1446 Hijrah, khatib mengambil judul adalah khairul bariyah, sebaik-baik manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surah Al-Bayyinah ayat 7, innal ladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah.
jazaohum 'inda rabbihim jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasya rabbah. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, ulaika hum khairul bariyah, itulah sebaik-baik sebenar-benar manusia di hadapan Allah. Jazaohum inda rabbihim jannatin tajri min tahtihal anhar, nanti di akhirat mereka akan dibalas oleh Allah Ta'ala berupa syurga jannatin na'im, yang di dalamnya mengalir air-air sungai yang terbuat dari madu, dari susu dan lain sebagainya yang lazat cita rasanya, sebagai balasan dari amal mereka. Radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka, wa radu anhu, dan mereka pun ridha kepada Allah. Zalika liman khasya rabbah, inilah orang-orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Para alim ulama, para ahli tafsir mengatakan, man zada ilmuhu wa lam yazida khaufahu fahuwal khuda. Siapa yang bertambah ilmunya tapi tak bertambah rasa takutnya sama Allah Ta'ala, maka imannya dipertanyakan oleh Allah Ta'ala. Kita baru saja memasuki 10 Zulhijjah. Para tamu-tamu Allah, Dhuyufur Rahman, yang semalam menyelesaikan daripada wukuf di Arafah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari Abu Hurairah, inna dzunuba dzunuban lam yukaffir anhu illa bi arafatin. Ada dosa yang hanya ditutup oleh Allah Ta'ala pada hari Arafah, ketika orang wukuf. Di dalam kitab Ihya'ul Ulumuddin itu dikatakan, orang yang sedang melaksanakan wukuf di Arafah dan orang yang ketika saat wukuf itu di luar Arafah, termasuk di Indonesia ini. Kalau di Makkah itu berkisar pukul 12:30 atau jam 12.30 dimulai daripada wukuf. Di Indonesia sekitar pukul 4:30 atau jam 16.30, maka berlakulah hadis ini. Artinya mereka yang sedang berpuasa semalam dan ketika habis ansar sampai menjelang dia berbuka, dia mengatakan doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka gugurlah dosa yang besar itu, termasuk dosa zolim, terbuangnya Nabi Adam alaihissalatu wassalam dari surga ke bumi ini karena sebuah kezoliman, melanggar perintah daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa di hari Arafah, kemudian dia berdoa dengan doa yang dibacakan lebih kurang 100 tahun lamanya oleh Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini adalah orang-orang yang paling baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka keluar dari suasana Arafah itu menuju kepada Aidil Adha atau Yaumun Nahar dalam keadaan bersih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak ada hari yang paling mulia kecuali hari di mana ketika selesai solat daripada solat Aidul Adha, ada orang yang menumpahkan darah, pengertiannya menyembelih hewan kurban, maka dia akan mendapatkan ampunan sebanyak bulu yang ada di dalam domba ataupun hewan tersebut. Ini sebuah kinayah atau sebuah kiasan menunjukkan begitu besar daripada pahala Yaumun Nahar itu. Tapi terkadang kita heran, sebahagian masyarakat muslim ada yang tidak melakukannya ketika selesai solat Aidul Adha, padahal hadis itu menunjukkan bila telah selesai solat daripada solat Aidul Adha, sembelihlah bak seekor ataupun 2 ekor untuk menjalankan ketentuan tersebut. Maka alhamdulillah
kita di masjid ini saya lihat ada melaksanakan tersebut, maka termasuklah dari kategori orang-orang yang khairul bariyah. Ma'asyiral hadirun, jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menyangkut tentang hal ikhwal kurban, bahwa di dalam surah As-Saffat ayat 99 sampai dengan 107 Allah Subhanahu wa taala menukilkan sejarah daripada kurban tersebut. Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam berusia sudah tua, sudah senja, sudah 96 di dalam suatu riwayat dikatakan. Dia selalu habis sholat malam, Nabi Ibrahim berada di mihrab lalu mengatakan Rabbi habli minas sholihin. Sebahagian riwayat mengatakan 20 tahun dia minta doa itu. Rabbi habli minas sholihin, wahai Allah, kasihlah aku anak yang soleh. Di satu sisi istri beliau yang bernama Siti Sarah ketika itu sudah tua, hampir mendekati usia 85 tahun. Didengar buat Siti Sarah, apa yang diminta suamiku ini? Setiap malam habis sholat selama 20 tahun, Rabbi habli minas sholihin. Akhirnya Allah mengabulkan permintaan tersebut dengan membebaskan Siti Hajar sebagai calon istri daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Mereka pun menikah. Wa basyarnahu bi ghulamin halim. Maka Allah memberikan, menjawab doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam bi ghulamin halim, dengan seorang anak al-halim. Disebutkan al-halim itu adalah samratul ilmu, seorang anak yang mempunyai saripati ilmu. Kalau kita ingin memahami ilmu itu, kita sekolah SD, SMP, SMA, S1, S2 dan seterusnya hanya untuk memahami konsep ilmu tersebut. Tetapi sebagai mukjizat kepada Nabi, Allah memberikan kepada Ismail itu al-halim, wa huwa samratul ilmu, pemahaman daripada ilmu. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, kata Allah, ketika Nabi Allah Ibrahim yang dulunya berdoa puluhan tahun merindukan seorang anak, dan Allah memberikan anak yang terbaik di dalam pasangan hidupnya, Allah menguji daripada Nabi Allah Ibrahim untuk menjadi khairul bariyah, sebaik-baik manusia. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, manakala Nabi Ibrahim sudah mendapatkan anak yang sa'yun. Sa'ya ini usia 9 sampai 15 tahun, yang sudah bisa diajak komunikasi, bisa diajak bercakap lawan-lawan untuk bercakap, menyandarkan diri kepadanya. Anak yang menjadi belahan jantung. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk. Maka di tanggal 8 menurut jumhur ulama, tanggal 8 daripada bulan Zulhijjah, diberilah mimpi kepada Nabi Allah Ibrahim. Mimpi seorang nabi itu adalah wahyu. Dimimpikan oleh Allah Ta'ala, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahu. Temenung Nabi Allah Ibrahim, apa gerangan yang diberikan cobaan oleh Allah Ta'ala. Dulu ku minta anak, kau berikan. Sekarang ketika anak itu sudah menjadi sibiran tulang, belahan jantung, Allah memintanya dengan cara yang cukup menegakkan bulu rumah, azbahu, menidurkan anak tersebut dan menyembelihnya. Terdiam Nabi Allah Ibrahim. Fanzur madza tara. Setelah hari ke-9 mimpi itu terus berlangsung, maka Nabi Allah Ibrahim meminta kepada anaknya untuk melihat apa sebenarnya mimpi yang sedang dia alami. Anaknya tadi adalah karena beliau anak yang halim, anak yang memang diberi makan dari hal yang halal, diajarkan ilmu-ilmu yang baik, patuh kepada Allah Ta'ala, patuh kepada orang tua. Dia mengatakan, ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayah, walaupun aku sayang kepadamu dan kau mencintaiku, tapi di tengah itu ada
rasa syukur kita kepada Allah. Dunia ini hanya sementara, tapi akhirat itu kita kekal di dalamnya. If'al ma tu'mar, lakukan apa yang diperintahkan Allah Ta'ala untuk menyembelih leherku. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kita akan berkumpul, wahai ayah kesayanganku, kita akan berada di surganya Allah dalam jumratus sabirin, dalam golongan orang-orang yang sabar. Perjuangan yang luar biasa. Maka ayat itu diteruskan, falamma aslama wa tallahu lil jabin, manakala Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wasallam dan Ismail sudah aslama, sudah pasrah keduanya, memang meyakinkan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, dihadapkan pipi kanannya mengarah kiblat pas seperti orang yang mati yang mau disolatkan, diletakkan anaknya menghadap kiblat dan menjadi sunnah dalam penyembelihan hewan kurban. Kalau kita melaksanakan hewan kurban, menyembelih hewan kurban, letakkanlah pipi kanannya mengarah kiblat, ekornya agak ditarik, kemudian diambillah pisau atau parang yang tajam, memutuskan dua urat, yaitu urat napas dua dan urat tenggorokan. Ini menjadi dalil. Kalau ada orang yang menyembelih menghadapkan lehernya ke atas, itu sembelihan orang Yahudi, karena itu adalah kuat dalilnya di dalam surah As-Sabat. Ma'asyiral hadirun yang dirahmati Allah. Maka ketika keduanya telah berserah diri, arti berserah diri, kita merasakan peristiwa tersebut secara psikologis. Seorang ayah yang meletakkan parang di leher anaknya yang dulunya belum ada, tapi karena iman yang takut kepada Allah, bukan iman yang ecek-ecek, dia jalankan tersebut untuk memperoleh gelar khairul bariyah. Maka terdengar suara dari perintah Allah Ta'ala, ya Ibrahim qad saddaqtar ru'yah, wahai Ibrahim, aku sudah menguji daripada keimananmu kepadaku. Kau memang mencintai Allah Ta'ala daripada mencintai dunia, termasuk anak dan istrimu. Wa fadainahu bizibhin azim. Maka diberikan oleh Allah Ta'ala zibhun azim, artinya balasan di atas keridhaan Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam untuk mencapai sebaik-baik manusia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral hadirun yang dirahmati Allah Ta'ala, kita bukan nabi dan kita bukan rasul, tapi mereka yang ditinggalkan, mereka yang meninggalkan sunnatullah yang kita jalankan dalam bentuk kurban, dalam bentuk ibadah kepada Allah, yang bersandar kepada perbuatan nabi dan rasul yang pernah dulu menjadi permata-permata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau terkadang hal tersebut memberatkan di dalam jiwa, tapi sesungguhnya keberadaan daripada peristiwa-peristiwa tersebut menjadi pelajaran berharga bagi kita untuk mencapai sebaik-baik manusia ketika kita meninggalkan dunia yang fana ini. Ma'asyiral hadirun yang dirahmati Allah, ini saja mungkin yang dapat disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, demi masa kata Allah, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, yang tidak rugi itu adalah mereka yang beramal soleh, beriman dan beramal soleh. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, mereka saling menasihati dalam kebenaran dan bersabar menjalankan kebenaran tersebut sampai nanti meninggalkan dunia yang fana ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim.